Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Dede Imbil Afifa. Oke, jadi di sini Dede mau sedikit cerita tentang pendakian ke Lembah Tengkorak. Sebenarnya yang itu nggak tahu pendakian, nggak tahu bukan, karena itu bukan gunung, tapi juga ada naik gunung pakai ya pokoknya gitu ya. Kita sebut pendakian aja gitu biar rada etis dikit, rada etis Oke, jadi waktu pendakian ke Lembah Tengkorak tuh kita melakukan pendakian tanggal 25 Oktober 2021. Di situ ada membawa tetehnya, teteh Taraka gitu, maksudnya teh kakak. Terus temen dan teman ade tuh bawa teman lagi yang dia tuh bener-bener pertama kali mengalam gitu. Kita memulai pendakian dari jam 5 tuh, jam 5 sore, karena kita sebenarnya janjian dari siang tapi pergi jam 5. Jam 5 setengah 6 kan, karena itu hujan kan ya. Setengah 6 kita mulai. Itu memaksakan sebenarnya. Baru seperapat enggak, baru beberapa meter kita jalan tuh hujan lebih deras lagi, dari situ mulai panik, ini gimana. Otomatis kita buat flysheet kan di tengah-tengah trek itu. Sebenarnya bukan trek, masih jalan biasa, karena kan di situ juga kita teh panik gitu, bisa ada motor yang lewat gimana, tapi nggak ada sih karena kan emang hujan juga. Kita ngediriin flysheet, dari situ kita neduh, udah lama-lama nggak akan bener, kata teman Ade itu bilang kan. Yaudah kita pulang lagi. Pertama Ade ngelihat kakak Ade yang udah kondisi tidak memungkinkan karena dia juga baru bangun sakit gitu kan, tapi memaksakan karena ya mungkin penasaran, gak tau gimana lah. Pokoknya kita mulai itu pendakian, ya pokoknya kita memaksakan. Dari situ memaksakan, ada udah ngelihat kakak ada emang lemah ya fisiknya, secara fisik, tapi mental aman. Nggak canda. Ada ngelihat lah, udah ngelamun mulu kan gitu ya. Sama ada kan dibicarain kan, tong ngelamun gitu dibilang. Henteu, dia bilang gitu. Karena hujan semakin deras, teman Ade ngebawa kakak Ade dulu tuh ke base campnya lagi kembali. Jadi kita nunggu di jalan itu kan, di trek itu. Teman Ade ngebawa kakak Ade ke base camp. Di tengah perjalanan kakak Ade tuh pingsan. Ya, kakak Ade pingsan di tengah perjalanan. Dari situ tangan kakak Ade katanya sakit waktu dia bangun. Terus bapak base campnya itu bilang kalau teteh tangannya teh terkilir gini, tah gitu pokoknya namanya terkilir. Cenada waktu kan itu otomatis kan digendong ya, dia kan pingsan, digendong tangannya tuh ketinggalan, jadi teh nyelap badannya, nyelap karena pantai, nggak tahu gimana, nggak ngerti ada gitu pokoknya gitu. Dari situ dia sakit tuh, bener-bener sakit cina katanya teh. Sampai kita udah pulang lagi semua ke base camp sekitar jam 8, jam 7-an. Waktu kita kembali juga teteh Ade udah sadar tuh. Dari situ ada nanya, teh kumaha? Teteh Ade bilang, gak tahu cina, paksain aja weh, kasihan cina yang lainnya. Dia bilang kayak gitu. Beneran Ade bilang kayak gitu kan, yakin gak? Yakin cina, sok weh hayu. Di situ kita sempat mendirikan tenda ya di base camp itu, biarin cina kita mah pindah tidur aja, bukan ngecamp gitu kan. Udah ngedirin tenda tuh, dari situ ada teman ada dua misul tuh, dua orang. Di situ mulai gabung. Nah sekitar jam 9-an kita OTW tuh. Kita jam 9 OTW. Ade kira tuh ke situ mau trek yang biasa Ade bukan biasa deh. Yang dulu Ade kan pernah ke situ juga ya, ke Lembah Tengkorak. Yang Ade jalanin tuh kayak landai aja, makanya Ade bilang ke teteh, ke teman-teman juga jalannya landai kok, kalem aja, cuman jauh kan dibilang kayak gitu. Tapi dari situ ada juga nggak tahu jalan mana. Pokoknya kita diajak ke jalan yang nanjaknya tuh ya emang bener-bener kayak nanjak aja gitu, kayak naik gunung. Padahal adek ya udah mau musim hujan gitu ya, dibawa yang kayak gini, nggak apa-apa gitu. Tapi ngeliat di situ juga teman adek kan, adek kan bawa teman adek juga bawa teman lagi yang baru ngecamp itu kan. Gimana teh, aman? Adek kan bercandain gitu kan, dibicarain. Pokoknya kita dari situ, dari jalan udah mulai gak enak hati lah. Nah dari situ kita memaksakan terus sampai pada akhirnya kita nyampe tuh di puncak lah ya, puncak pokoknya mah di atas itu, di lapangan itu kita nyampe di situ. Udah karena kakak ade udah nggak kuat juga kan, udah lelah kami teh gitu, soalnya kan disertai dengan hujan licin. Ya udahlah, camp di sini aja, buat tenda.
udah buat tenda, kita makan-makan, masak-masak, salah, masak-masak, makan-makan, ngobrol-ngobrol, pokoknya udah segalanya bobo kan. Nah, udah bobo paginya bangun karena kan takut kesiangan juga ya, jadi Ade sama teman Ade yang dua nyusul itu, si A sama si B kita panggil ya. Ade sama si A sama si B itu duluan kita turun ke Lembah Tengkorak. Jadi kita udah setelah lapangan itu kita turun lagi tuh ke Lembah Tengkorak. Nah kita ke situ pagi tuh ya, mereka pada nyusul. Kalian mau pada nyusul? Ade bilang kayak gitu. Iya Cina, nanti nyusul aja, nunggu temen yang satunya bangun. Cina soalnya kan dia nggak tidur pas malam. Oke, Ade bilang kayak gitu. Ade duluan tuh ke lembah. Nah udah sampai, udah pada nyusul. Diam-diam sebentar, ngopi-ngopi. Kita naik lagi. Jadi Ade sama teman Ade yang A B itu, Ade bilang kan, ya udah Ade duluan ya. Jadi pas kesana kalian tinggal makan, Ade mau masak-masak di atas. Ade bilang kayak gitu. Mereka bilang oke, Cina. Ade ke atas tuh masak-masak. Taunya gasnya habis guys. Ya udahlah. Tapi masak rencana, tahu rencana? Teman nasi atau teman nasinya udah jadi, cuma nasinya aja yang belum. Pada akhirnya kita ngelamun, lapar, hujan, nggak ada orang, sampai kita nunggu ya dari jam berapa ya kalau nggak salah, nggak pakai jam sih sebenarnya, basa-basi aja lihat jam gitu. Kita nungguin dari jam berapa lah, jam sekianan, jam 1 kalau nggak salah. Kita nunggu dari jam 1 sampai jam 5 masih belum ada, jam 3 belum ada, jam 4 belum ada. Kita kan nanyain kan ke setiap pendaki tuh, ngelihat gini-gini enggak, yang ciri-cirinya gini-gini gitu. Enggak Cina tadi mah ngelihat ya, masih foto-foto, terus masih di track. Ya Allah, itu bener-bener udah mau maghrib kan, otomatis panik gitu, kok belum datang sih gitu. Pada akhirnya sekitar 5:30 lah mau maghrib, mereka datang tuh. Terus alhamdulillahnya juga teman ada si A sama si B itu lagi buat nasi juga. Kita ngediriin hawu, tahu hawu, tungku atau lah pokoknya mah eta ada tuh orang Sunda gitu bisa ngomong Indonesia teh, buat yang kayak gituan kan. Nah terus makan tuh. Nah dari situ hujan nggak berhenti sampai jam 9, turun teh jam berapa ya, turun jam 9-an lah. Dari situ kita bingung, itu hujan bener-bener nggak berhenti aja. Sampai ada nanya, ya Allah ini kita ngelakuin kesalahan apa gitu kan. Sampai kayak hujan deres, logistik masalahnya yang habis gitu. Kalau misalkan logistik masih ada kan, kita masih bisa semalam lagi, walaupun ada yang kerja, walaupun ada yang sekolah, kita bisa di skip dulu demi keselamatan kan, daripada kita maksain turun hujan-hujanan kan, resikonya lebih besar juga. Dari situ Teteh Ade emang udah sakit tuh ya, ada panik dari situ sebenarnya, cuman ya nggak ngeliatan aja karena ya gengsi ya, biasa lah guys ya. Nah lanjut lagi, oke. Dari situ tuh Ade mulai kan mikir, nggak ngelamun sih, cuman mikir aja, ya Allah ini kita ngelakuin kesalahan apa sampai kayak gini. Kita bener-bener kayak dikurung tuh dari maghrib, udah nggak ada pendaki lain, udah nggak ada orang-orang yang lewat, demi apa sih pokoknya. Dari situ udah bener-bener panik banget kan. Yang iya pokoknya yang bikin panik tuh logistik sama minuman tuh bener-bener habis, walaupun mau semalaman di situ. Sampai orang rumah ini banyak yang nge-DM teman-temannya Teteh, terus mama, terus orang rumah, terus teman-teman yang lainnya. Mereka bilang pada, ih Cina hari wangkeun, kita pasti gimana gini. Ini yang biasanya pulang minggu, itu teh minggu malam belum pulang. Kita pulang Senin jam 3 pagi, itu 3 malam loh kita, 2 malam kita, padahal cuma ke lembah doang, deket malahan. Dari situ kita kan kayak dikurung ya. Terus ini gimana, udah malam, mau dilanjutin nggak gitu kan. Gak tau deh, Cina bingung lihat atau kondisi Teteh kamu. Cina kata teman Ade tuh ya, yang lain gitu. Juga sih, tapi dah kalau nggak dipaksain gimana? Ade mikir kayak gitu ya. Terus Ade mikir lagi gimana ini, mana besok ada kegiatan juga. Tapi ya masalah kegiatan bisa di skip, cuman masalahnya ini logistik habis. Percuma kita di sini nggak ada logistik kan, bisa kelaparan gitu kan. Ya udahlah, Ade nunggu dulu sebentaran gitu. Tapi itu hujan yang benar-benar nggak bisa berhenti. Ada bilang ini mah hujan yang nggak bisa berhenti, hujan yang benar-benar susah buat berhenti, yang gitu gening ngiricik, tahu nggak ngiricik yang kayak gitu pokoknya mah. Pokoknya kita memutuskan buat pulang, kita prepare, beres-beres tenda, memaksain pulang. Baru jalan beberapa meter dari situ nggak ada hujan sama sekali. Lah kok ini nggak hujan gitu kan? Kok tadi besar gitu kan? Itu kita memaksakan banget kan tadi tuh,
karena ya itu udah mau semalam lagi logistik habis gitu kan. Padahal tadi hujan besar, tapi setelah kita jalan beberapa meter tuh dari situ nggak ada hujan sama sekali. Kita turun, itu sebenarnya turun teman adik aja yang udah pernah ke situ, tiga orang lah yang pernah ke situ, 4 orang sama adik sendiri pernah ke situ, cuman nggak di trek itu. Nah terus dari situ sebenarnya teman-teman juga bingung, ini jalan kemana gitu kan, cuman mereka nggak berani nanya karena mereka takut mungkin takut gimana ya, nggak tahu juga ada, pokoknya mah ngikutin kata hati dari malam itu tuh. Karena emang pertama mau nanjak ke situ tuh udah nggak mau aja, males gitu adik-adik. Sampai kan teman-teman adik yang tadi awal bilang, teman-teman adik bilang adik beda cina. Nah kita turun tuh memaksakan, kita turun jam 9, nyampe jam 1 ke bawah, jam 1 dari situ kata adik membawa sesuatu. Dari mulai turun pingsan dan akhirnya ada seorang tante yang ikut. Dari situ dia mulai lepas. Sebetulnya ada takut, udah mau nggak ada yang nemenin. Sekarang tuh malam Jumat. Terus kok jadi curhat ya, kita lanjut ke poin utama. Tante ya yang biasa masuk gitu, yang gitulah gitu, nangis udah sama bapaknya tuh dikeluarin. Terus ada yang kedua nggak tahu, dan yang ketiga nih yang susah, anak kecil tuh kan. Ada bilang yang tadi di awal teteh ada sakit tangan yang di sini kan. Dari awal ada udah mikir ini mah bukan biasa gitu, soalnya kan kok bisa sampai sesakit ini gitu kan, biasanya juga enggak gitu. Tapi ada cuek tuh ya, karena kan ada orang yang gengsian gitu, jadi pura-pura nggak perhatian padahal mah itu memantau dari jauh gitu. Pokoknya lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Ini nggak akan ada yang mau nemenin ade gitu, ada di sini sendirian. Oke, nggak apa-apa sih, lagian nggak ada siapa-siapa juga. Nah dari situ kan mulai lagi masuk lagi tuh yang kedua, nggak tahu siapa. Kan udah ya, yang kedua itu nggak tahu pokoknya itu nggak tahu siapa. Dan yang ketiga ini yang anak kecil benar-benar susah banget buat keluar. Dia bilang, terus ada minta nih, dia bilang megang ini kan teteh ade tuh waktu masuk ke teteh ade itu, ini rumahku. Ada bilang rumahku naon, kalian ngerti kan ya pakai bahasa Sunda, pokoknya mah gak akan ditranslate soalnya apa, ribet. Oke, lanjut lagi. Ada yang bilang rumahku naon, cerita ada ini mau bukan, ada bilang kayak gitu tapi pakai bahasa Sunda. Oke, gitu lah. Terus si anak kecil itu dengan suara nyaringnya dia bilang, kasian dia teh kedinginan, kecapean. Ada tema lagi kan, ya kalau misalkan kesian kamu pergi, bukan diem di sini gitu kan. Dia malah nangis. Terus dia bilang jangan marah-marah. Dia nangis lagi kan, ya udah dia minta mana bawang putih ya, dia bilang ke ibu yang jaga desk kan ya, ibu punya bawang putih, dia bilang kayak gitu kata ibu. Wow. Oke, lanjut. Ibu punya bawang putih ada, cina ibunya ngasih itu kan ya. Ibunya ngasih ke bawang putih sama minyak kayu putih juga. Ada olesin kan ke kakinya, ke tangannya gitu. Langsung tiba-tiba udah nggak ada, hilang tuh yang cewek. Masuk lagi, keluar lagi. Dari situ dia mendingan. Terus Ade dikasih air hangat. Terus waktu pingsan kan ada tahu ya, emang kakak teh ya teteh gitu. Ada orang Sunda ada yang mau ngomong lagi teteh Ade teh alergi sama apa namanya, kayu putih. Sengaja ya sama Ade mah digituin kan, otomatis langsung bangun. Parah sih, demi apa ini teh lebih ke komedi atau cerita horor that that you had you could you do you could do so you do. Pokoknya duanyanya disatuin, digabungin gitu. Bangun kan, ada kasih minum. Terus gimana teh, kuat buat pulang? Terus kata ibunya biarin, tenang aja cina. Iya bu, cina gimana besok digituin kan. Terus yang di rumah juga udah pada nanyain gitu. Di rumah waktu turun, waktu dapet sinyal brebet itu yang WA temennya mamah, temennya teteh, bahkan yang ade nggak kenal temennya teteh itu nge-DM ke ade, nge-cam bareng seseorang, bareng temen ade, bareng kakak ade cina. Iya, dia bilang kayak gitu. Gak kenapa-napa kan cina? Enggak, dia bilang kayak gitu.
gitu. Soalnya kan takut panik juga. Terus mama tapi itu kena naon kan, Cina mama bilang kayak gitu, enggak mah, dia bilang kayak gitu. Terus kita pada akhirnya dianterin kan tuh pulang. Nah sampai akhirnya nyampe kan tuh kan kita di rumah. Terus kita tuh bobo udah ada nyampe. Terus mama bilang tuh katanya gak kenapa-napa, tapi kok teteh gini gitu. Ada bilang ya karena gak mau khawatirin mama juga gitu. Jadi ya udah weh kita teh bobo. Pokoknya mah gitu ya guys. Jadi cukup segitu aja ceritanya dari Ade. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Sok atuh komen-komen bisa ada cerita-cerita yang lebih horor karena ya dia mah baru pertama ini gitu. Selama pendakian melihat gitu-gitu gini, tapi baru kali ini kayak merasa dikurung, merasa disesatkan baru kali ini asli. Ya udah ya, aku dari tadi udah bye-bye wae. Bye bye.